Halo hai semuanya, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Halo, apa kabar? Sudah gak sabar ya? Sudah mungkin beberapa hari kamu menunggu mana nih kiranya gerangan audio atau video-video yang biasa saya sebarkan di Pagar Kehidupan kok tidak kunjung muncul gitu loh. Sampai mungkin beberapa di antara kamu sudah mulai was-was ya. Tenang, tidak perlu was-was karena saya ada lagi di telinga kamu saat ini ingin memberikan sebuah materi yang paling berguna buat kamu. Kenapa saya bilang paling berguna? Karena bisa jadi melalui materi ini ada beberapa sebagian besar masalah hidup kamu terpecahkan. Terutama masalah yang berhubungan dengan jodoh dan pekerjaan. Lah kok bisa mas bro? Ya ini dia. Kali ini seperti biasa kita akan membicarakan sebuah topik yang mungkin bisa membuat hidup kamu berubah asalkan kamu seperti biasa mau praktek ya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah yang berhubungan dengan masalah orang tua. Waduh, kok bisa berhubungan dengan orang tua tuh mas bro? Tenang aja, yang saya maksud berhubungan dengan orang tua di sini adalah masalah kamu yang berhubungan dengan kehidupan orang tua kamu yang bisa jadi menghambat kesuksesan kamu. Betul. Ada banyak sahabat Pagar Kehidupan yang menanyakan sebuah pertanyaan yang secara garis besar sama. Dan bisa jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang ada di benak kamu. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimana seandainya kalau keinginan kita, pilihan kita berseberangan dengan keinginan dan pilihan orang tua? Nah, kalau saya menanyakan pertanyaan seperti ini, siapa di antara kamu yang mungkin sampai detik ini mengalami masalah seperti itu? Bagaimana seandainya jika keinginan kita berseberangan dengan keinginan orang tua? Waduh, pertanyaan itu mungkin sederhana ya teman-teman, tapi percaya atau enggak, mungkin kamu yang enggak sengaja mendengarkan suara saya atau mungkin kamu langganan Pagar Kehidupan, kamu tersenyum karena bisa jadi ini adalah yang kamu butuhkan seandainya kamu memang sedang dalam kegalauan yang berhubungan dengan keinginan orang tua yang tidak sejalan dengan kamu. Nah sekarang izinkan saya sebagai sahabat kamu, berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, bagaimana sih caranya dalam tanda kutip, menjinakkan orang tua supaya mereka bisa menjadi orang tua yang memiliki keinginan segaris lurus dengan anaknya, yaitu kita. Sekarang begini, kalau kita bicara soal orang tua, biasanya masalah apa sih teman-teman yang membuat kita terpaksa harus berseberangan dengan mereka? Saya berani jamin, masalah yang selama ini pasti berseberangan dengan mereka adalah cuma dua. Kalau nggak masalah karir, ya masalah jodoh. Betul apa nggak? Iya kan? Coba deh. Saya selalu mendapatkan pertanyaan gini, Mas bro, tolongin gua dong, kenapa? Gua nih punya pilihan jodoh A, tapi orang tua gua tuh gak ridho sama jodoh gue. Padahal gue sayang banget sama si A. Gimana ya? Padahal orang tua gua tuh gue sayang banget juga. Tapi kok orang tua gua gak mau ya mengizinkan gua nikah dengan si A? Gimana dong? Atau pertanyaannya bisa juga gini, Mas bro, gue punya passion, gue punya cita-cita pekerjaan gue A, tapi orang tua gue gak setuju. Orang tua gue tuh pengennya gue jadi B, tapi gue gak mau jadi B. Gimana cara gue supaya gue bisa meyakinkan kepada orang tua bahwa gue adalah cocok bekerja sebagai A? Apakah itu yang jadi masalah kamu? Iya mas bro, kalau gue tuh bingung banget gimana ya caranya bisa menjinakkan orang tua, tapi gue takut kurang ajar. Gue gak mau jadi anak durhaka karena gue sayang orang tua gue, sayang banget. Nah sekarang gini deh, coba saya minta tolong kamu sekarang coba lebih fokus lagi mendengarkan suara saya, karena saya akan berusaha membedah cakrawala pikiran kamu, pola pikir kamu, supaya kamu jadi ngerti, kenapa sih kok orang tua gue harus begitu sama gue? Karena kalau kamu mengerti alasannya, biasanya tuh pikiran kamu yang tadinya kegembok, gemboknya bisa kebuka sampai akhirnya kamu mengerti, oh alasannya gue paham kenapa mereka begitu. Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Kamu sebagai orang yang sudah cukup dewasa sekarang, karena kamu sudah bekerja dan juga sudah bisa cari jodoh, kamu sadar gak sih kenapa orang tua kamu begitu cerewet sama kamu, sampai-sampai kamu sekarang menjadi sedih, seolah-olah kamu dipaksa mengikuti keinginan mereka? Kamu sadar gak kenapa? Jawabannya sederhana. Orang tua menjadi bawel sama kamu karena mereka memang sangat mencintai kamu. Iya gue tahu mas bro, itu mah anak kecil juga tahu. Bukan. Kalau seandainya kamu tahu, loh kok kamu galau tuh? Kenapa kamu jadi galau gara-gara masalah orang tua yang tidak sepaham atau sejalan dengan kamu?
Kalau kamu seandainya tahu bahwa mereka melakukan itu karena mereka sangat amat mencintai kamu, kenapa kamu galau? Jawabannya, karena memang kita belum tahu betul seberapa dalam sih cinta orang tua kita terhadap kita. Itu dia masalahnya. Kamu belum tahu seberapa dalam cinta mereka terhadap kamu. Nah, sekarang saya punya cara gampang nih untuk bisa mengetahui dalam sekejap seberapa dalam sih cinta orang tua kamu terhadap kamu. Sekarang izinkan saya untuk mengembalikan kamu ke masa 10 tahun lalu atau mungkin 15 tahun lalu ya. Sekarang saya minta tolong kamu inget-inget deh. Kapan terakhir kali dulu waktu kamu masih kecil mungkin, atau mungkin waktu kamu masih ABG, pernah gak sih kamu berantem sama orang tua kamu? Sampai kalau kamu rasain dulu tuh rasanya kesel banget sama orang tua kamu. Saking keselnya mungkin kamu sampai nangis. Nangis atau keselnya banget sama orang tua kamu. Pikirin deh, saat itu rasa keselnya gimana dan gara-gara apa. Coba kamu inget-inget lagi rasanya gimana, rasanya seperti apa dan bagaimana. Pikirkan. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu sekarang sudah dewasa, banyak loh teman-teman saya yang sudah dewasa, mereka malah banyak sekali yang bersyukur karena masa lalunya pernah dibuat nangis oleh orang tua mereka. Kalau sekarang saya tanya kamu sebagai sahabat saya, kamu merasa gak sih kalau dulu seandainya orang tua kamu nih gak membuat kamu jadi kesal dan sedih, kira-kira kamu ngerasa gak bakal semaju sekarang hidup kamu? Contohnya begini, kamu mungkin pernah dapat nilai ujian jelek. Gara-gara dapat nilai ujian jelek waktu kamu kecil, mungkin mohon maaf ceritanya kamu disentil sama orang tua kamu, dimarahin habis-habisan sampai kamu akhirnya nangis. Pernah nggak kamu mengalami itu? Nah, coba bayangin, waktu dulu kamu ngalamin hal itu, rasa kesel sakit hatinya gimana? Kayaknya kesel banget, sakit hati banget gitu ya. Bener nggak sih? Nah, sekarang coba kamu kembali lagi ke masa-masa saat ini. Kalau kita lihat lagi ke belakang, kita flashback lagi ke belakang, pastinya biasanya kita akan merasa sangat bersyukur loh. Seandainya dulu kita tidak dimarahi sebegitunya oleh orang tua kita, bisa jadi kita tidak menjadi pribadi yang sesukses sekarang ini. Betul apa enggak? Kalau seandainya kita flashback lagi momen-momen dimana kita nangis sama orang tua, biasanya justru sekarang kita bersyukur bahwa dulu untung ya orang tua gue buat gue nangis. Karena kalau mereka terlalu baik sama gue, mungkin gue tidak sesukses sekarang ini. Betul apa enggak? Nah, sekarang momen itu terulang lagi teman-teman. Di saat kamu dewasa, di saat kamu berseberangan dengan orang tua, sebenarnya dasarnya sama. Bukan karena mereka membenci kamu, bukan karena mereka menginginkan kamu susah, bukan karena mereka egois, tapi karena mereka ingin kamu menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi ini. Nah, cuman karena keterbatasan kamu dalam berpikir, sama seperti kamu dulu waktu kecil, belum paham bahwa memang orang tua kita tuh sangat mencintai kita, sampai kadang-kadang kita nggak bisa mengerti kenapa. Nah, sekarang, kalau kamu sudah mulai mengerti dan sudah mulai menganggukkan kepala, sekarang bagaimana caranya Mas Bro, kalau seandainya peristiwa itu terjadi dengan kita? Apakah kita hanya boleh menganggukkan kepala dan menuruti apa kata orang tua dan mengorbankan suara hati? Ataukah justru kita harus mengikuti suara hati dan mengabaikan orang tua? Jawabannya adalah di tengah-tengah keduanya. Sekali lagi, jawabannya di tengah-tengah keduanya. Loh, kok di tengah-tengah keduanya tuh Mas Bro? Makin bingung saya. Gini, suara hati itu seperti yang saya bilang di banyak video saya, suara hati harus diutamakan, harus didengarkan. Tapi, di beberapa video saya pun saya juga mengatakan, patuhilah orang tua, karena surga terutama ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, saya bilang berada di tengah-tengahnya artinya begini. Kamu lakukan pekerjaan, kamu pilih jodoh yang sesuai dengan suara hati kamu, tapi, ada tapinya. Yang kamu kejar sesegera mungkin adalah apa? Buktinya. Sekali lagi, kamu kejar buktinya. Lah, bukti itu bukti apa tuh Mas Bro? Bukti bahwa yang kamu pilih ini adalah pilihan yang tepat. Karena pada dasarnya begini, orang tua itu akan ganas kalau kamu belum bisa membuktikan bahwa pilihan kamu itu yang terbaik buat kamu.
Sekali lagi, orang tua itu akan tetap ganas dalam tanda kutip selama kamu belum bisa memberikan bukti kepada mereka bahwa apa yang kamu pilih ini benar. Jadi yang harus kamu kejar setelah kamu mengikuti suara hati kamu adalah nomor satu, bukti. Berikan bukti kepada mereka bahwa apa yang kamu pilih adalah yang memang betul-betul baik buat kamu. Nah, bukti itu apa, Mas Bro? Bukti itu sama dengan hasil. Hasil adalah bukti. Jadi kalau saya mengatakan, ketika kamu menuruti suara hati, hal pertama yang harus kamu kejar adalah bukti, berarti yang ingin saya katakan, fokuslah untuk memberikan hasil kepada orang tua secepat mungkin. Contohnya gimana, Mas Bro? Contohnya gini, anggap aja sekarang kamu pengen punya pekerjaan sebagai seorang pelukis. Sementara orang tua kamu mengatakan, lu mau jadi apa lu kalau pelukis? Lu mau makan apa lu jadi pelukis gitu kan? Orang tua kamu mungkin pengennya kamu jadi pekerja kantoran, sementara kamu jiwanya jiwa pelukis. Nah, kalau memang keadaan kamu seperti itu, turutkan suara hati kamu dengan menjadi seorang pelukis saat itu juga. Bener, turuti hati kamu dengan menjadi seorang pelukis saat itu juga. Nah, ketika kamu jadi pelukis, ketika kamu memilih karir sesuai dengan suara hati kamu, saya cuma minta pertama kali adalah fokus. Fokus sefokus-fokusnya fokus, karena dengan fokus kamu akan cepat menghasilkan uang. Sekali lagi, karena dengan fokus kamu akan cepat menghasilkan uang dan nama baik. Nah, ketika nanti muncul uang tuh, walaupun sedikit, misalnya kamu pelukis, lukisan kamu laku, taruhlah ceritanya lukisan kamu laku cuma 200 ribu. Ketika lukisan kamu laku, berikan sebagian uang itu kepada orang tua. Benar, berikan sebagian penghasilan kamu secara rutin kepada orang tua. Itu rahasianya. Tapi kan duitnya baru dikit, Mas Bro. Nah, kalau kamu pengen pekerjaan kamu diridoi, diikhlaskan oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, berikan sebagian penghasilan kamu kepada orang tua. Supaya mereka pun tahu bahwa, oh, anak gue ternyata bisa lo menghasilkan, ini buktinya dia bisa berbakti sama kita sebagai orang tua. Nah, ketika kamu sudah memberikan uang kepada mereka, secara rutin, percaya atau enggak akan terjadi dua keajaiban. Dua keajaibannya apa? Dua keajaibannya, yang pertama, mereka akan meridoi pekerjaan kamu dan kamu pun akan bisa bekerja lebih tenang. Yang kedua, pekerjaan kamu akan menjadi pekerjaan yang barokah. Pekerjaan yang barokah itu apa? Pekerjaan yang penuh dengan berkah. Tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi sebuah pekerjaan yang benar-benar penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu bisa tercipta kalau di dalamnya ada doa orang tua yang menyertai. Percaya atau enggak, itu fakta. Tiba-tiba pekerjaan kamu yang tadinya agak mampet, begitu orang tua sudah mulai mendoakan, tiba-tiba yang tadinya mampet-mampetnya tuh hilang. Semuanya jadi lancar, semuanya jadi plong, tiba-tiba kemajuan karir kamu jadi pesat. Percaya atau enggak, silakan dicoba. Kalau kamu sudah merasakan itu, kamu pasti akan takjub. Oh iya ya, bener juga Mas Bro. Ternyata doa orang tua tuh penting lah. Oh, penting banget. Penting banget. Justru caranya ini bisa membuat orang tua kita jadi ridho, jadi ikhlas, akhirnya mendoakan kita. Nah, ketika doa mereka turun, pekerjaan kamu jadi penuh dengan keberkahan, bukan hanya buat kamu, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar kamu juga, termasuk keluarga kamu sendiri. Silakan dicoba ya. Itu ajaib. Nah, Mas Bro, itu kan kalau pekerjaan. Kalau jodoh gimana? Kita kan nggak mungkin dong ngasih pasangan kita ke orang tua. Nah, kalau masalah jodoh beda lagi caranya teman-teman. Tapi intinya sama. Kalau misalnya masalah jodoh, sebenarnya orang tua kamu itu cuma pengen bukti. Pertama, kamu bisa bahagia dengan pasangan kamu. Yang kedua, mereka ingin bukti bahwa kamu bisa menjadi orang yang damai bersama pasangan yang kamu pilih tadi. Nah, sekarang gimana cara memberikan buktinya? Berikan bukti yaitu berupa hasil. Nah, apakah kamu tahu ada loh satu hasil yang paling ditunggu-tunggu sama orang tua seandainya kamu menikah? Hasilnya apa yang paling ditunggu-tunggu mereka? Betul, berikan mereka cucu, maka semuanya pun akan menjadi lebih baik. Aduh Mas Bro, tapi kan gue belum nikah. Nah, itu dia. Makanya buruan nikah. Nah, caranya bagaimana orang tua nggak ridho kok? Nah, itu tugas kamu. Tugas kamu adalah memberikan bukti. Yang pertama, bukti sebelum nikah dan bukti sesudah nikah.
Kalau bukti sesudah nikah, tadi saya sudah bicarakan, berikan cucu yang lucu, pasti mereka pun akan luluh. Nah, bukti sebelum nikah ini gimana mas bro? Supaya paling gak gue bisa nikah dulu deh sama pasangan gue. Buktinya sebelum nikah adalah buktikan bahwa dia adalah benar-benar pasangan yang terbaik buat kamu. Caranya bagaimana? Suruh pasangan kamu banyak berkorban untuk kamu, terutama untuk orang tua kamu. Sekali lagi, suruh pasangan kamu banyak berkorban untuk kamu dan juga untuk orang tua kamu, kalau memang benar-benar dia mau menikahi kamu. Memang sedikit susah, tapi kalau memang benar-benar dia mencintai kamu, apa yang saya suruh ini pun pasti dia setuju. Perkaranya, apakah orang yang kamu pikir jodoh ideal itu adalah benar-benar orang yang mau berkorban untuk kamu atau tidak? Kalau memang dia benar-benar mencintai kamu, pasti dia mau berkorban apapun untuk mengambil hati keluarga kamu. Dan ketika hati orang tua kamu luluh, selamat, kamu tinggal fokus menikah dan berikan cucu yang paling lucu untuk mereka, dan masalah pun akan selesai saat itu juga. Percaya atau enggak, silahkan kamu praktekkan ya. Jadi dari cara-cara ini teman-teman, sebenarnya saya sudah membuka cakrawala pikiran kamu mengenai suatu hal yang berseberangan antara keinginan kamu dengan keinginan orang tua. Maka dari itu, mulai saat ini, saya tidak ingin lagi ada sahabat pagar kehidupan yang mereka mungkin mengalami kesulitan di dalam menselaraskan antara keinginan kamu dan juga keinginan orang tua kamu. Tidak ada lagi kamu alasan yang merasa bahwa, aduh, gue gak bisa mengikuti suara hati mas bro. Kenapa? Karena orang tua gue gak setuju. Apapun alasan kamu, saya hanya akan mengatakan itu adalah omong kosong belaka. Kalau kamu memang benar-benar mencintai diri kamu, ayo, mulai saat ini turuti suara hati kamu dan pasti kamu akan bahagia. Praktekkan apa yang saya katakan ini dan rasakan hasilnya dan rasakan keajaibannya dan rasakan perubahan yang besar dalam hidup kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.